10 jebakan keuangan yang diam-diam menggerogoti keuangan. Yuk kenali, hindari, dan kendalikan agar keuanganmu menjadi lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Sanmoran bareng Febian. Di minggu pagi kali ini kita akan berjumpa pada sebuah webinar dengan tema 10 jebakan keuangan yang diam-diam menggerogoti keuangan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febiansa dan hari ini saya bakal nemenin kamu buat ngobrol sersan, serius tapi santai, tentang hal yang mungkin sering kali kita alami tapi kita kurang menyadarinya. Jebakan-jebakan keuangan yang sebenarnya pelan-pelan bisa membuat kita bokeh. Bikin kita gaji 10 koma alias tanggal 10 udah koma. Waduh. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, yuk kita kenalan tentang apa sih jebakan keuangan itu. Jadi, sederhananya, jebakan keuangan adalah situasi, kebiasaan, atau keputusan yang tampaknya sepele atau normal, tetapi secara diam-diam menggerogoti kondisi keuangan kita, membuat uang cepat habis, dan menghambat tercapainya tujuan keuangan kita. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu kan sebenarnya gimana caranya mengelola sumber daya kita yang terbatas agar dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin. Nah, jebakan keuangan ini yang membuat uang kita yang terbatas tadi sehingga menghambat kita untuk menuju tujuan-tujuan kita. Awalnya nih kita pengen punya rumah, pengen nabung dana nikah misalkan, atau mungkin pengen daftar haji. Tapi karena terlalu boros, sering belanja, ya gimana bisa kumpul. Oke, detailnya nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tujuan webinar kali ini apa sih? Yang pertama yaitu memahami jebakan-jebakan keuangan yang mungkin seringkali tidak disadari. Yang kedua, menyadari dampaknya terhadap kehidupan finansial dan mental. Yang ketiga, menemukan cara menghindarinya secara praktis. Dan yang keempat, menjadi lebih tenang dan berdaya dalam mengelola uang. Ada kutipan menarik tentang uang. Uang itu seperti air. Kalau tidak diarahkan, bisa merembes kemana-mana. Nah, jadi uang itu mungkin sebuah hal yang seringkali abstrak ya. Kalau dulu mungkin ada yang uang fisik kertas, tapi sekarang seringkali dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya m-banking, adanya kris, kita nggak perlu bawa dompet, tinggal bawa HP aja bisa buat beli makan, belanja, dan lain-lain. Nah kan, tapi kalau tidak diiringi dengan kedisiplinan, uang yang kita miliki bisa merembes tipis-tipis. Karena ya manusia itu emang defaultnya punya keinginan banyak banget. Bahkan kan Doraemon ada lagu, aku ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Aduh, malah nyanyi, tahu suaranya fals. Oke, jadi biar keuangannya teman-teman gak bocor, gak merembes kemana-mana, yuk kita identifikasi jebakan keuangan satu persatu. Baik, jebakan yang pertama yaitu hidup tanpa tujuan. Wah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Hidup tanpa tujuan ibarat berjalan tanpa arah. Kadang kita mungkin udah rajin banget nabung, bahkan punya portofolio yang lumayan. Tapi kenapa ya rasanya tetap hampa? Kayak ada yang kosong. Kayak hidup jalan aja gitu, tapi nggak tahu mau kemana. Nah, mungkin karena kita belum duduk sebentar dan nanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku nabung buat apa sih? Aku kerja keras ini ujungnya mau kemana? Nah, punya uang banyak itu bagus. Tapi kalau nggak tahu tujuannya, kita bakal bingung sendiri. Ibarat naik mobil, tapi nggak tahu mau alamat kemana. Ya, cuman ngabisin bensin aja, tetap muter-muter di jalan. Bayangin deh, kalau misal kamu punya tujuan yang jelas. Misal, pengen lanjut kuliah tahun depan. Pengen beli rumah.
Atau mungkin ya beli tanahnya dulu deh biar tenang. Atau mungkin pengen daftarin orang tua umroh atau diri kalian umroh. Ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Jadi begitu kamu tahu arahmu mau kemana, maka setiap keputusan keuanganmu akan menjadi punya makna. Nggak cuma sekedar nabung setiap bulan, tapi kamu jadi sadar, ini aku nabung demi hidup yang aku impikan, demi tujuan yang kudoakan setiap kali beribadah, setiap kali berdoa. Dan yang paling penting, tujuan itu bukan buat dibanding-bandingkan. Bukan harus kayak orang lain, bukan yang harus mewah atau yang nominalnya gede, tapi cukup buat bikin kamu bangga sama perjalanan hidupmu sendiri. Jadi yuk luangin waktu sebentar buat ngobrol sama diri sendiri. Tanyakan ke dirimu, hidup seperti apa sih yang ingin aku bangun pelan-pelan? Karena begitu kamu tahu jawabannya, nabung bakal gak jadi beban lagi, tapi bakal jadi bekal. Baik, lanjut ke jebakan yang kedua, yaitu belanja impulsif dan konsumtif. Waduh. Nah, mungkin sering kali teman-teman pakai dalih, kali ini doang kok. Gak apa-apa kan sesekali healing, sekali self reward. Kamu pernah bilang kayak gitu? Aku juga kok, tenang. Kita semua mungkin berada di fase itu. Tetapi tanpa sadar, kebiasaan belanja impulsif ini tuh kayak kebocoran kecil di kapal. Pelan-pelan dia ngikis isi dompet kita. Kadang mungkin bukan soal nominalnya, tapi soal kebiasaan atau soal polanya. Sekali dua kali ikut flash sale, malah jadi keterusan. Jadi kebiasaan buruk yang susah dihilangin. Lihat temen check out di keranjang, jadi pengen ikut-ikutan. Jadi kita tuh beli bukan karena butuh, tapi takut karena ketinggalan tren, alias FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Yang kita lupa tuh biaya hidup makin naik guys. Biaya makan naik, biaya tempat tinggal naik, inflasi hampir terjadi di semua lini kehidupan. Nah padahal uang yang kita pakai buat belanja tadi masih ada prioritas lain yang lebih urgent, misalkan buat bayar utang, ngumpulin dana darurat, buat bantuin orang tua mungkin yang lagi butuh, dan hal-hal yang lebih urgent. Bukan berarti nggak boleh belanja ya, namanya juga manusia pasti pengen menikmati hasil kerja, tapi mungkin kita bisa mulai belajar bedain mana yang keinginan sesaat, mana yang kebutuhan jangka panjang, mana yang bikin senang sesaat, mana yang bikin tenang dalam jangka lama. Karena saat kamu belajar mengendalikan belanja, itu bukan cuma soal dompet yang lebih aman, tapi soal kamu yang mulai berdaya, lebih sadar dan bisa bilang, aku yang pegang kendali, bukan keinginanku. Karena uang itu adalah budak yang baik, dia bisa bekerja 24 jam sehari, tapi uang adalah tuan yang buruk. Baik, lanjut ke jebakan yang ketiga, yaitu belanja demi gengsi. Jadi, seringkali seorang itu mencari validasi ketika berbelanja. Jadi, bukan mencari fungsi, tapi malah buat gengsi. Mungkin karena kita hidup di zaman dimana semua orang ingin tampil sempurna di media sosial. Scroll dikit, temen staycation, beli outfit baru, nongkrong di cafe hits, dan mungkin kadang bikin seorang mikir, aku juga harusnya bisa kayak mereka ya. Dan akhirnya ketika kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena nggak mau ketinggalan tren. Nah itu mirip sama yang jebakan kedua. Barangnya sih keren, tapi setelah itu rasanya biasa aja, nggak bener-bener bikin kita bahagia. Pelan-pelan kita pakai uang buat ya itu tadi, membeli citra, biar dianggap sukses, biar kelihatan keren. Padahal hidup bukan panggung untuk pamer, dan uang yang kita miliki bukan tiket untuk membeli validasi.
Yang seringkali kita lupa yaitu validasi paling kuat itu bukan dari like atau komen, tapi dari rasa cukup dalam diri kita. Dari hidup yang sesuai value, prinsip, bukan ekspektasi orang lain. Nggak masalah kok kalau misal kamu belum punya iPhone terbaru, atau belum bisa ngopi tiap minggu di tempat yang estetik. Yang penting kamu tahu prioritasmu, dan kamu jujur sama dirimu sendiri. Karena saat kamu berhenti hidup untuk gengsi, kamu akan mulai hidup sesuai dengan fungsi. Dan percaya deh, hidup yang tenang itu jauh lebih mahal dari sekedar tampil wah. Baik, lanjut ke jebakan yang keempat, yaitu hanya bergantung pada satu penghasilan. Satu penghasilan itu resikonya gede banget teman-teman. Ibarat kursi, itu kakinya cuma satu. Nah, sedangkan kalau misalnya ada kursi kakinya 4, pasti lebih firm kan daripada yang kakinya 1. Nah, atau analogi lainnya, coba bayang deh, kamu berdiri di atas satu kaki terus-terusan. Capek kan? Nggak stabil juga kan? Nah, kira-kira kayak gitu juga kalau kita cuma punya satu sumber penghasilan. Mungkin banyak orang yang masih bergantung ke 100% gaji bulanan. Padahal dunia kerja itu dinamis banget. Kontrak bisa habis, kantor bisa restrukturisasi. Bahkan pandemi kemarin ngajarin kita bahwa aman itu relatif. Kalau satu-satunya penghasilan itu hilang, jadi chaos tuh. Bahkan kemarin ini juga santer tuh. Banyak yang terkena PHK. Makanya penting banget buat mulai punya yang namanya kita miliki side hustle, side income. Alias pemasukan tambahan. Dan gak harus langsung besar kok atau sempurna. Yang penting mulai dulu. Bisa dari jual kecil-kecilan, menjadi praktisi, ambil sertifikasi, bikin konten, jadi agen, atau bahkan mulai dari bikin YouTube kayak aku gini. Percaya deh, mungkin kayak lambat, gak cepat menghasilkan. Tapi selama teman-teman berusaha, percayalah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan menurutku punya lebih dari satu sumber penghasilan itu bukan cuma soal, tapi soal perasaan amannya. Jadi rasa tenang bahwa kamu tetap bisa jalan walau ada satu kaki yang mungkin kepleset atau goyang. Jadi mulai aja dulu, karena diversifikasi itu bukan cuma soal investasi, tapi juga buat hidup kita. Oke, jebakan yang kelima yaitu utang konsumtif dan pay later. Utang menggerus ketenangan. Dibayarnya nanti, tapi bebannya dicicil mulai dari sekarang. Apalagi zaman sekarang ada pay later, pinjol, cicilan yang katanya 0%. Semuanya terasa mudah. Tinggal klik, bayarnya nanti. Kayak nggak ada rasa bersalah. Tapi pelan-pelan, tanpa kita sadari, ketenangan kita yang menjadi harga yang harus dibayarkannya. Awalnya sih kecil, cuma beli barang diskonan atau gadget yang perintilan gadget yang kecil-kecilan lah. Tapi lama-kelamaan numpuk, tagihan datang dari berbagai arah. Dan yang lebih serem, mental kita jadi ikut capek, tidur jadi gelisah, kerja nggak fokus, kepala penuh dengan angka-angka cicilan. Utang konsumtif itu licik teman-teman, kelihatannya ringan, tapi efeknya bisa jangka panjang. Bikin kita nggak bebas karena selalu mikir masih ada cicilan yang belum lunas. Habis gajian langsung kepotong 50% buat bayar cicilan. Aduh, kamu boleh banget kalau sebenarnya punya impian. Tapi jangan biarkan utang jadi cara untuk menyampainya. Karena yang kamu cari bukan cuma barang, tapi hidup yang lebih ringan, lebih tenang, dan nggak dikejar-kejar tanggal jatuh tempo. Pelan-pelan belajar bilang, nggak dulu deh ke godaan belanja. Itu juga bentuk sayang sama diri kita sendiri kok. Masuk ke jebakan ke-6, yaitu mengabaikan pentingnya dana darurat. Waduh, baru kerasa pas udah kepepet. Aku masih muda, masih sehat, kerjaan juga oke. Ngapain mikir dana darurat? Aduh, kalimat itu sering banget kita dengar. Atau bahkan mungkin pernah kita ucapin sendiri. Tapi percaya deh, hidup tuh gak ada yang pasti. Gak ada yang bisa diprediksi terus.
Kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat kabar kurang enak, dapat email PHK. Atau amit-amit nih orang tua sakit, jadi harus pulang ke kampung, beli tiket. Atau amit-amit tiba-tiba laptop rusak, HP rusak, pas lagi tanggal tua. Dan saat itu terjadi, kita baru sadar, andaikan aku punya dana darurat, aku jadi nggak harus minjem ke teman, nggak harus gestun, nggak harus pakai pinjol. Jadi karena dana darurat itu bukan buat ditakutin, tapi buat dijadiin pelindung. Kayak sedia payung sebelum hujan lah ya kalau kata pepatah. Itu payung yang selalu kamu bawa biar nggak kehujanan pas tiba-tiba langit mendung. Nggak usah langsung banyak nggak apa-apa. Mulai aja 500.000, 1 juta. Nah, syukur-syukur bisa kumpul tuh 10 juta. Itu biasanya level pertama yang aku saranin ke klien. Lebih baik pelan tapi pasti daripada nanti-nanti aja terus panik ketika dapat musibah. Soalnya ya ketenangan itu mahal. Dan salah satu ikhtiarnya dengan memiliki dana darurat. Jebakan yang ketujuh. Apa itu asuransi? Nanti aja lah kalau misal butuh. Waduh, seringkali itu kejadian. Waktu udah sakit baru nyadar kalau misal butuh yang namanya asuransi. Aku masih muda kok mas, sehat-sehat aja ini. Ngapain bayar asuransi? Rugi. Kalimat ini mungkin sering banget teman-teman dengar menjadi alasan. Padahal menurutku justru karena kita masih muda dan sehat, premi asuransinya jauh lebih murah. Asuransi itu bukan soal takut atau paranoid ya. Ini sifatnya jaga-jaga. Ya kayak prinsip dana darurat tadi, sedia payung sebelum hujan. Dan kamu gak harus punya asuransi swasta kok. Minimal pastikan kamu punya BPJS Kesehatan. Pastikan status kepesertaannya aktif ya. Nah, jadi ya teman-teman bisa cek di mobile JKN kalau nggak salah akunnya. Terus ya pastiin dibayar tuh preminya setiap bulan. Nggak mahal kok, serius deh. Tapi percaya saat kamu lagi membutuhkan tuh BPJS benar-benar sekomplit itu teman-teman. Jadi ya manfaatnya kerasa banget. Dan kesehatan menurutku itu salah satu aset yang paling berharga dan yang perlu kita usahakan. Apalagi kan ada pepatah yang bilang kalau health is wealth. Jadi kesehatan itu adalah kekayaan juga sebenarnya. Oleh karena itu yuk kita jaga kesehatan. Jangan sampai ketika musibah datang kita nggak punya asuransi yang bisa kita manfaatkan. Jadi biar kamu tenang dan nggak panik nanti soal biaya-biaya pengobatan. Baik, lanjut ke jebakan yang ke-8 yaitu FOMO, terjun investasi tanpa belajar terlebih dahulu. Pernah nggak teman-teman dapat bisikan bahwa saham ABCD lagi naik nih? Coba deh beli koin kripto ABC. Siapa tahu cuan. Reksadana AB ini lagi bagus deh. Bisa dapat segini ya per tahun. Sering dengar kayak gitu. Banyak banget yang mulai investasi cuma karena takut ketinggalan, alias FOMO, fear of missing out. Tapi karena belum paham cara kerja investasi, akhirnya begitu rugi dikit langsung panik. Nggak jarang malah jadi trauma dan kapok untuk investasi selama-lamanya. Padahal tujuan investasi itu bukan buat sebagai ajang gaya-gayaan atau lomba yang paling cepat kaya atau paling cuan returnnya, paling gede cuannya. Tujuan utamanya ya sebagai alat untuk membantu kita mewujudkan tujuan-tujuan kita. Entah ya beli rumah, entah buat beli kendaraan, dana pendidikan anak, untuk pensiun yang nyaman jadi passive income. Jadi ya nggak apa-apa kok kalau misal kamu baru mulai belajar. Nggak harus langsung ngerti semuanya. Yang penting pahami dulu sebelum kamu berinvestasi. Karena ya menurutku sayang aja kalau misal teman-teman nggak dapat esensi dari investasi itu sendiri. Dan menurutku investasi terbaik
adalah ilmu. The best investment is invest in yourself. Oke, lanjut kita di jebakan yang ke-9, yaitu scarcity mindset, yaitu pola pikir kekurangan. Hidup jadi nggak tenang. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Kalau uangku kepake nanti jadi susah lagi. Atau justru, mumpung punya duit, nikmati aja dulu, besok belum tentu ada. Jadi ada spektrum ekstrim nih, antara yang benar-benar terlalu ngirit atau yang terlalu lost lah. Kalau iya mungkin kamu dan aku juga sebenarnya pernah hidup dengan yang namanya scarcity mindset, pola pikir kelangkaan. Ini yang sering banget muncul karena ya trauma masa lalu. Mungkin kita tumbuh di keluarga yang prihatin. Jadi wajar kalau terbentuk untuk selalu waspada, takut kehabisan uang, takut kekurangan. Nah, efeknya bisa dua arah. Yang pertama terlalu hemat sampai nggak bisa nikmatin hasil kerja sendiri. Yang kedua atau malah boros karena ngerasa hidup cuma sekali, terlalu singkat buat ditahan-tahan katanya. Oke, dua-dua sebenarnya sama-sama bikin lelah. Nah, solusinya adalah berdamai dengan uang, bukan hidup dalam ketakutan kehilangan atau pelarian dari masa lalu. Tapi hidup dengan sadar, seimbang, dan penuh rasa cukup. Pelan-pelan aja, kita belajar bareng-bareng ya. Oke, baik. Jebakan yang ke-10, alias jebakan yang terakhir, yaitu menunda perencanaan keuangan. Oke, ini yang menurutku juga penting karena orang-orang jarang peduli, yaitu membuat perencanaan keuangan. Pernah nggak teman-teman dengar patah bahwa if you fail to plan, you are planning to fail? Jika kalian gagal merencanakan, sama aja dengan merencanakan kegagalan. Itu tadi. Jadi kalau misal teman-teman nggak punya tujuan, nggak punya strategi, teman-teman nggak punya action plan, entah yang monthly alias bulanan, entah yang mingguan atau yang harian dilakukan untuk mewujudkan tujuan itu, ya gimana tujuan itu bisa tercapai? Ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengukur progres yang dilakuin teman-teman. Nah, itu yang menurutku sayang banget. Jadi ya kita membuat rencana, tujuannya kan semoga bisa terwujud. Entah terkabul atau enggak ya. Yang penting kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin salah satunya dengan perencanaan keuangan ini. Dan gak harus teman-teman menggunakan jasa perencanaan keuangan. Di zaman sekarang udah ada AI, udah ada ChatGPT, ada Gemini. Teman-teman manfaatin aja itu sebagai certified financial planner teman-teman, gratis. Masukin aja gaji teman-teman berapa, terus pengeluaran teman-teman apa aja, terus tujuan-tujuan keuangan teman-teman ABCD, pengen diwujudnya kapan. Ya, masukin data-data terus tulis aja prompt-nya, jebret. Kalau misalnya teman-teman tertarik soal topik ini, nanti kita bisa bahas lebih detail cara manfaatin ChatGPT sebagai personal financial advisor. Oke, jadi ya teman-teman jangan menunda-nunda. Apalagi teman-teman mungkin udah punya ilmunya. Mulai aja dulu bikin plan keuangan teman-teman. Bisa pakai smart method, bisa juga manfaatin spreadsheet. Apapun itu silahkan dipakai. Yang paling efisien buat teman-teman. Dan harapanku semoga tujuan teman-teman bisa tercapai ya. Kita selangkah lebih dekat dengan tujuan teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung webinar hari ini. Kita udah bahas bareng-bareng 10 jebakan keuangan yang sering banget bikin dompet bocor tanpa kita sadari. Dan sebagai penutup, harapanku buat teman-teman, semoga setelah ini teman-teman bisa lebih sadar ketika membuat keputusan keuangan. Jadi lebih bijak dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Serta lebih siap untuk mempersiapkan masa depan yang sehat secara keuangan. Jadi ya semoga keuangan teman-teman sehat, fisik teman-teman juga sehat. Amin. Karena pada akhirnya uang mungkin bukan segalanya. Tapi cara kita memperlakukan uang mencerminkan cara kita memperlakukan hidup kita. Jadi,
Yuk kita kelola uang dengan penuh kesadaran, bukan sekedar ikut tren atau tekanan sosial. Dan buat kamu yang merasa butuh belajar lebih lanjut, bisa cek resource atau produk digital yang udah aku siapin. Linknya ada di linkedin.id/febians25. Dan kalau kamu merasa webinar ini bermanfaat, jangan lupa share ilmunya ke teman-teman yang lainnya. Karena ilmu itu bukan buat disimpan sendiri, tapi harus dibagikan ya. Biar jadi amal jariah juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu teman-teman semuanya di San Moran bareng Febian kali. Semoga setiap langkahmu menuju hidup yang lebih sehat secara fisik dan keuangan dan menjadi amal kebaikan. Saya Febiansyah, pamit undur diri. Apabila ada baiknya, itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada salah-salah kata, itu dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di San Moran bareng Febian selanjutnya. See you.